Assalamualaikum, halo Sobat YouTube, semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Iron Fist episode 11 hingga 13, di mana episode ini merupakan episode terakhir Iron Fist season 1. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Setelah berhasil kabur dari markas The Hand, kemudian Danny dan Davos bersembunyi di sebuah tempat parkir yang kosong. Danny bertanya kepada Davos bagaimana ia berhasil menemukannya di New York. Davos pun menjawab bahwa ia berhasil menemukan Danny dari berita di internet. Kemudian Davos menunjukkan sebuah handphone yang berisi informasi tentang Danny di New York. Lalu Danny menginjak handphone tersebut dengan alasan Bakuto akan mudah melacak lokasinya bila menggunakan ponsel tersebut. Kemudian Davos mengajaknya kembali ke Kunlun, akan tetapi Danny menolaknya. Ia beralasan jika tugas Iron Fist adalah untuk menghancurkan The Hand, maka seharusnya ia berada di sini, karena The Hand ada di New York. Lalu Danny dan Davos pergi menuju ke kediaman Claire Temple untuk meminta bantuan merawat lukanya. Danny mulai mengetuk pintu rumah Claire Temple, di mana saat itu Claire Temple sedang membaca buku. Lalu Claire Temple membukakan pintu. Melihat luka Danny yang begitu parah, Claire Temple langsung membawanya masuk ke dalam. Claire Temple mulai mengobati dan menanyakan mengapa ini bisa terjadi. Danny menjelaskan bahwa Bakuto lah yang menikam dirinya, sehingga membuat luka seperti ini. Lalu Danny berbaring di atas meja, dan Claire Temple mulai membersihkan luka Danny. Claire Temple berhasil mengeluarkan pecahan belati yang ditinggalkan oleh Bakuto saat dia menikam Danny. Karena keterbatasan alat, Claire Temple pun menjahit luka Danny menggunakan stapler. Claire Temple kemudian bertanya tentang Colin Wing dan apa yang terjadi padanya. Danny memberitahu Claire Temple bahwa Colin Wing adalah anggota The Hand. Claire Temple pun terkejut dan sempat tidak percaya, karena sebelumnya Colin Wing telah membantu mereka untuk melawan dan menangkap Madame Gao. Selesai membersihkan luka, Claire Temple mendesak Danny untuk segera mendapatkan antibiotik, karena lukanya rawan terinfeksi. Lalu Claire Temple memberi Danny pakaian untuk ganti. Kemudian Danny dan Davos pergi menemui Harold Mitchum untuk meminta bantuan menghadapi Bakuto. Sampai di sana, Danny memperkenalkan Davos kepada Harold Mitchum bahwa ia juga seorang prajurit yang berasal dari Kunlun yang bersedia dan siap membantu menghadapi Bakuto. Mereka mulai berdiskusi bagaimana menghadapi Bakuto. Davos mengatakan bahwa akan sangat berbahaya bila memasuki markas The Hand sendirian, karena banyak sekali penjaga di sana. Kemudian Harold Mitchum menyarankan Danny dan Davos untuk bersiaga di sekitar markas Bakuto. Sementara Harold Mitchum akan memancing Bakuto keluar dari markas mereka dengan cara mematikan rekening The Hand yang disembunyikan Madame Gao di Rand Enterprise. Malam harinya Danny dan Davos bersiaga di luar kompleks The Hand, menunggu kemunculan Bakuto. Ternyata Bakuto tidak muncul di sana. Tiba-tiba Danny melihat Colin Wing melarikan diri dari markas The Hand. Lalu Danny mendekati Colin Wing, berusaha untuk menenangkannya. Ia berhasil meraih pipa logam dan memegang Colin Wing sambil mengatakan kepada Colin Wing untuk tetap tenang. Danny berusaha menghiburnya, dan akhirnya Danny memeluk Colin Wing. Kemudian Danny membawa pulang Colin Wing ke Chikara Dojo. Dalam perjalanan pulang, Colin Wing menceritakan bahwa senseinya yaitu Bakuto ingin membunuhnya, dan ia dipaksa bertarung dengan mantan murid-muridnya. Setelah berkumpul kembali di Chikara Dojo, Danny membersihkan luka memar Colin Wing sambil memujinya karena keberaniannya melarikan diri dari markas The Hand. Di saat Davos memasuki ruangan, tiba-tiba handphone Danny berdering. Ternyata Bakuto melakukan video call kepadanya. Dia memberikan ancaman kepada Danny. Bila dalam waktu setengah jam Danny tidak datang, maka ia akan kehilangan salah satu keluarganya.
Bakuto menunjukkan keseriusannya dengan menembak perut Choi Mi-chum. Tak ada pilihan lain, Danny pun bergegas mendatangi gedung penthouse untuk menyelamatkan Harut Mi-chum. Tepat sebelum Bakuto mengayunkan pedangnya, Danny berteriak untuk menghentikannya. Ia telah sampai di gedung itu tepat pada waktunya. Lalu Danny mendekati Choi Mi-chum, meyakinkannya semua akan baik-baik saja. Orang-orang Bakuto mulai memborgol tangan Danny dan membawa Danny pergi meninggalkan Harut, Choi, dan Watt. Setelah sampai di lantai bawah, Danny menenangkan dirinya dan perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatan Iron Fist tanpa ada penjaga lain yang memperhatikannya. Lalu dengan kekuatan Iron Fist-nya, Danny berhasil mematahkan rantai borgol itu. Dengan cepat Danny berusaha menyerang Bakuto, akan tetapi kekuatan Iron Fist-nya kembali hilang. Tanpa diduga, Colin Wing dan Davos muncul dari tempat persembunyian mereka. Dengan cepat mereka menyerang tentara Bakuto. Lalu Danny dan Bakuto mulai bertarung. Ketika semua pengawal Bakuto berhasil dikalahkan oleh Colin Wing dan Davos, Bakuto terpaksa melarikan diri dari gedung. Danny mengejarnya dan diikuti Wing dan Davos di belakangnya. Sampai akhirnya Bakuto berhenti di sebuah Central Park bernama Bethesda Terrace dan siap menghadapi mereka. Bakuto mencaci maki Colin Wing karena telah mengkhianati The Hand. Dengan amarahnya, Colin Wing mulai berjalan maju mendekati Bakuto dan siap bertarung melawannya. Akhirnya Colin Wing berhasil mengalahkan Bakuto dengan menikamnya tepat di bagian perut Bakuto. Lalu Davos mendesak agar Bakuto dibunuh. Namun Wing menyatakan bahwa Bakuto diserahkan saja ke Departemen Kepolisian New York. Marah dengan kelambanan dan keraguan Danny untuk menghabisi Bakuto, Davos pun mengambil alih membunuh Bakuto dengan menancapkan belati tepat di jantung Bakuto. Danny menegur Davos atas tindakannya yang baru saja membunuh Bakuto. Davos mengingatkan Danny bahwa tugas Iron Fist adalah membunuh The Hand. Danny pun menegaskan bahwa aturan di New York sangat berbeda dengan di Kunlun. Di New York membunuh ada konsekuensinya. Davos menyatakan bahwa Danny tidak berani membunuh Bakuto karena Danny bukanlah seorang prajurit. Parahnya lagi, Davos mengatakan bahwa Kunlun akan lebih baik jika Chodak dan Tashi tidak menyelamatkan Danny dari kecelakaan pesawatnya. Mendengar hal ini, Danny langsung marah dan menyerang Davos. Keduanya mulai berkelahi satu sama lain. Danny pun berhasil menjatuhkan Davos ke tanah, dan ia mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya untuk menyerang Davos. Akan tetapi, Danny mengurungkan niatnya untuk meninju Davos, dan ia meminta maaf. Davos pun pergi meninggalkan Danny dan Colin Wing. Tiba-tiba di saat mereka berbalik untuk melihat Bakuto, mereka pun terkejut mendapati mayat Bakuto telah hilang. Mereka menyimpulkan bahwa orang-orang The Hand telah membawa mayat Bakuto karena mereka tak ingin ada yang memegang mayat pemimpin mereka. Lalu Danny dan Colin Wing pergi menuju ke Chikara Dojo. Sambil mengendarai mobil, Danny memberitahu Harut Mi-chum tentang kematian Bakuto. Harut Mi-chum pun berterima kasih kepadanya karena telah membebaskannya dari The Hand. Kemudian Danny dan Colin Wing mulai berjalan menuju Chikara Dojo. Keesokan paginya, sambil menyalakan musik, Danny melakukan beberapa gerakan meditasi seperti yang dia biasa lakukan sebelumnya. Lalu Colin Wing terbangun dari tidurnya dan pergi untuk bergabung dengan Danny. Kemudian mereka berdiri berdampingan dan berlatih gerakan yang sama. Setelah beberapa waktu bermeditasi bersama, tiba-tiba musik berhenti di saat Danny menerima pesan SMS. Lalu Danny pergi untuk memeriksa pesan itu. Dia mengetahui bahwa Watt Mi-chum yang mengirim SMS tersebut. Watt Mi-chum memperingatkan Danny untuk segera keluar dari dojonya karena seseorang telah mengejarnya. Danny segera menuju jendela pintu luar untuk menyelidikinya. Lalu dia melihat beberapa penjaga bersenjata sedang memasuki dojo. Ternyata mereka adalah agen DIA
yang sedang memburunya. Menyadari hal itu, Danny dan Colwyn segera melarikan diri dari dojonya. Kemudian Danny menuju Central Park dan ia bersembunyi di balik pohon. Colwyn memperlihatkan sebuah surat kabar yang menyatakan bahwa Danny Rand diburu oleh agen DIA karena kasus perdagangan narkoba dan pencucian uang. Dari surat kabar tersebut diketahui Harold Mitchum lah yang melaporkan semua ini. Danny merasa gelisah dan bingung. Kenapa Harold Mitchum tega melakukan ini kepadanya? Padahal ia telah menutup operasi Madame Gao dan menghentikan semua obat-obatan dari Rand Enterprise. Ia juga telah membebaskannya dari The Hand, tetapi Harold Mitchum malah menusuknya dari belakang. Danny pun berencana untuk menemukan bukti-bukti yang menyatakan dirinya tidak bersalah. Kemudian mereka meminta bantuan Claire Temple untuk menemui Hogarth. Melihat Hogarth turun dari mobil, Claire Temple menghampirinya dan memberikan uang $5 yang bertuliskan J-Money, yang berarti sebuah kode bahwa Danny membutuhkannya. Kemudian Claire Temple mengantarkan Hogarth untuk menemui Danny di sebuah gang terpencil. Sebagai petugas pengadilan, Hogarth telah mengetahui masalah Danny. Lalu Colwyn bertanya apakah Hogarth memiliki buktinya. Hogarth mengeluarkan sebuah dokumen yang ia dapat dari DIA. Dokumen itu berisi tentang kasus Danny. Lalu Hogarth memberikan dokumen itu kepada Danny. Danny pun terkejut karena ia mengenali dokumen itu. Dokumen itu berasal dari tablet The Hand, dan Harold Mitchum telah merubahnya. Hogarth mengatakan bahwa dokumen itu adalah dokumen digital. Ada kemungkinan dokumen itu disalin di suatu tempat. Jika Danny ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka Danny harus mendapatkan file asli dari tablet itu. Kemudian Danny dan Colwyn menuju markas The Hand untuk mencari Madame Gao. Dengan harapan Danny masih bisa mendapatkan salinan data-data dari tablet itu. Setelah bertemu Madame Gao, Danny pun meminta kepada Madame Gao agar dirinya dapat mengakses ke file-filenya. Akan tetapi Madame Gao mengatakan bahwa dia telah menghapus semua file-file itu dari komputernya. Dan dari percakapan itu diketahui bahwa Harold Mitchum lah yang membunuh orang tua Danny. Harold Mitchum meracuni pilot pesawatnya, sehingga membuat pesawat mereka terjatuh. Setelah gagal mendapatkan file data-data dari Madame Gao, Danny berencana mengambil tablet itu langsung dari Harold Mitchum. Kemudian Danny bertanya kepada Watt tentang lokasi tablet itu. Watt mengatakan bahwa tablet itu diletakkan di dalam sebuah kotak yang aman di gedung Rand Enterprise. Akan tetapi ia tidak mengetahui password untuk membuka kotak itu. Malam harinya Danny dan teman-temannya menunggu di dalam mobil di depan gedung. Dari dalam gedung Watt menelpon Danny, memberitahunya bahwa di dalam gedung terdapat banyak penjaga bersenjata, sehingga Watt menyarankan Danny untuk mengambil tablet itu di malam yang lain. Tiba-tiba dari belakang Harold Mitchum memukul Watt dengan stik golf. Ternyata ia mengetahui Watt menghubungi Danny. Mengetahui panggilan teleponnya dengan Watt terputus, Danny menduga Harold mengetahui rencananya. Danny pun bertekad tetap melanjutkan rencananya. Claire Temple mulai memancing keluar penjaga. Claire membeli gerobak kacang yang ada di depan gedung itu, kemudian membakarnya. Ketika para penjaga mulai terpancing, di saat bersamaan Danny berhasil memasuki gedung itu. Danny melumpuhkan beberapa penjaga gedung itu. Danny segera mengambil kartu mereka kemudian memasuki lift. Mengira Danny masih berada di lift, Harold Mitchum memerintahkan para penjaganya untuk mengelilingi lift dengan senjata yang siap untuk menembak. Tiba-tiba Danny muncul dari luar jendela dan menghancurkan jendela itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Danny menggelapkan ruangan dengan menghancurkan tombol lampu itu, sehingga membuat penjaga kesulitan untuk menembak. Di saat Colwyn bersiap menyergap Harold Mitchum dari belakang, tiba-tiba saja Harold membalikkan badannya dan langsung mengarahkan pistolnya ke arah Colwyn. Mengetahui Colwyn dalam bahaya, Danny pun melompat untuk mengumpulkan kekuatan Iron Fist dan meninju sekuat-kuatnya ke arah lantai.
sehingga membuat seluruh ruangan hancur dan membuat semua terpental ke udara. Memastikan Colwing baik-baik saja, Danny pun mengejar Harrod ke atap gedung, sementara Wat Michum berhasil mendapatkan tabletnya. Ketika Danny berusaha berlindung, Harrod Michum pun menembakkan pistolnya dan peluru telah menembus tangannya, yang menyebabkan rasa sakit yang cukup besar. Di atap gedung itu, Harrod Michum mengakui bahwa ia memiliki dendam lama dengan ayah Danny. Ia ingin sekali membunuh teman lamanya itu dengan mendorongnya dari atap gedung ini. Harrod Michum terus mengejek Danny. Dia mengatakan penyesalannya, mengapa ia tidak membunuh Wendell sebelum Danny lahir. Kesal dengan pernyataan Harrod, Danny pun mulai menyerangnya. Ketika Danny hendak memukul Harrod, tiba-tiba tinju Danny tidak bisa menyala, dan Harrod pun meninju Danny lebih dulu, lalu meraih pipa logam dan mulai menghajar Danny. Danny pun terkena pukulan di wajahnya dan membuatnya terjatuh. Kemudian Danny bangkit kembali dan mendaratkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi, sehingga mengakibatkan Harrod tertusuk pada pipa logam di belakangnya. Namun tiba-tiba Harrod Michum meraih pistol di dekatnya dan menembak Danny. Dan Danny pun berhasil menangkis peluru itu dengan Iron Fist-nya. Namun sebelum Harrod Michum memiliki kesempatan untuk menembak kembali, tiba-tiba tanpa diduga Wat Michumlah yang menghabisi Harrod dengan menembaknya berulang kali di dada, sehingga mengakibatkan Harrod Michum terjatuh dari atap gedung dan akhirnya meninggal. Keesokan harinya, Danny dan Wat melakukan kremasi mayat Harrod Michum untuk mencegah kebangkitannya kembali. Kemudian Hogarth muncul di hadapan mereka dan memberi kabar kepada Danny bahwa Danny tidak bersalah dan faktanya dia telah dijebak. Agen DIA juga setuju dan telah membatalkan tuduhan kepadanya. Danny juga telah memberikan sumbangan kepada janda DIA dan anak-anak mereka. Dan sekarang Danny pun bebas. Lalu Wat menawarkan Danny untuk mengurus perusahaan bersamanya. Kemudian di hari itu Danny mengunjungi Chikara Dojo, di mana ia menemukan Colwing sedang melatih Claire Temple. Claire Temple bertanya kepada Danny apa rencana Danny selanjutnya. Danny berpikir bahwa ia akan kembali ke Kunlun untuk menjelaskan kepada Lekung kenapa ia pergi. Colwing merasa sedih dan ia mengatakan akan merindukannya saat dia pergi. Namun kemudian Danny berharap Colwing mau ikut bersamanya. Akhirnya Danny sangat bergembira karena Colwing setuju untuk pergi bersamanya. Lalu Colwing pun memeluknya. Kemudian keduanya melakukan perjalanan ke pegunungan Himalaya. Namun ketika mereka telah sampai di lorong pegunungan itu, mereka menemukan dinding gunung itu berlumuran darah. Juga beberapa mayat terbaring di depan mereka, dengan senjata The Hand yang tergeletak di sana. Danny menyadari bahwa The Hand telah menyerangnya di saat dirinya masih berada di New York City. Danny juga menemukan bahwa pintu gerbang Kunlun telah menghilang. Tiba-tiba saja kekuatan Iron Fist Danny menyala, dan cerita pun selesai. Sekian alur cerita film Iron Fist Season 1 episode 11 hingga 13. Nantikan kelanjutan alur cerita film selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa.